Nurholipah dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah B, YIN Syekh Nurjati Cirebon. Dalam rangka memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, saya akan menjelaskan tentang proses rekrutmen. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh apa itu proses rekrutmen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rekrutmen. Jadi rekrutmen itu adalah proses menyeleksi, memilih, menarik orang yang telah memenuhi persyaratan untuk pekerjaan. Dengan kata lain, perekrutan itu adalah menarik orang-orang pada waktu yang tepat dalam jumlah yang cukup dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi lowongan pekerjaan di suatu perusahaan. Perusahaan bisa memilih pelamar-pelamar yang persyaratannya paling dekat dengan deskripsi jabatan. Jadi rekrutmen ini adalah langkah awal perusahaan untuk mendapatkan calon karyawan yang tepat untuk mengisi jabatan yang mengalami kekosongan. Nah, apa sajakah proses perekrutan itu? Yang pertama yaitu ada identifikasi jabatan. Jadi sebelum perusahaan melayangkan lowongan pekerjaan kepada para pelamar pekerja, perusahaan harus mengidentifikasi jabatan tersebut secara jelas, baik itu jabatan yang baru ataupun jabatan yang lama yang telah ditinggalkan oleh karyawan yang lama. Pada proses ini, agar perusahaan mengetahui apa saja kebutuhan dalam lowongan jabatan ini, seperti spesifikasi karyawan ataupun jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam jabatan ini. Yang kedua yaitu ada perencanaan. Dalam perencanaan ini mencakup beberapa hal. Pertama yaitu lewat apakah lowongan pekerjaan itu akan dipublikasikan. Misalkan seperti ke iklan, media massa seperti iklan, pamflet ataupun yang lainnya. Yang kedua yaitu siapa saja yang akan menunjang keseluruhan proses dalam rekrutmen tersebut dan siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses mewawancarai kandidat. Yang ketiga yaitu mempublikasikan lowongan pekerjaan. Cara perusahaan mempublikasikan lowongan pekerjaan itu sekarang sangat mudah, apalagi sekarang zamannya di era digital. Seperti bisa melalui situs resmi perusahaannya itu sendiri ataupun melalui situs khusus dalam lowongan pekerjaan atau melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook ataupun yang lainnya. Jadi untuk menemukan lowongan pekerjaan ataupun memasang iklan tentang lowongan pekerjaan sekarang lebih mudah mencari ataupun menyebarluaskan. Karena adanya internet ini bisa langsung tersebar ke semua media. Proses keempat itu ada peninjauan lamaran yang masuk. Jadi para pelamar yang sudah memenuhi persyaratan, yang sudah memberikan persyaratannya kepada perusahaan, selanjutnya akan ditinjau dan disaring oleh pihak HRD. Pihak HRD akan menyaring persyaratan tersebut sesuai dengan syarat dan spesifikasi yang telah mereka tulis dalam lowongan pekerjaan tersebut. Apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut memenuhi, maka pihak HRD akan menghubungi orang tersebut untuk mengikuti proses rekrutmen selanjutnya. Yang kelima yaitu ada proses wawancara. Setelah pelamar dihubungi oleh pihak HRD, selanjutnya pelamar harus mengikuti wawancara. Di dalam wawancara itu biasanya yang mewawancarai itu pihak HRD ataupun kepala divisi dalam posisi yang ditawarkan tersebut. Dalam proses ini biasanya pihak HRD akan menyuruh pelamarnya untuk mengisi formulir atau memeriksa latar belakang dan referensi si pelamar tersebut. Dalam proses ini si pelamar akan ditanyai beberapa pertanyaan seputar motivasi kerja ataupun sejauh mana si pelamar mengenal perusahaan tersebut. Dalam menjawab pertanyaan dari pihak HRD tersebut, si pelamar
pelamar harus menjawab dengan tenang dan harus menjawab dengan jujur. Tidak boleh berlebihan atau apalagi jawaban itu berbohong. Karena hal tersebut akan mengurangi reputasi pelamar di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada proses memeriksa referensi dan latar belakang si pelamar. Jadi setelah si pelamar melakukan wawancara, pihak perusahaan akan mencari tahu referensi dan latar belakang si pelamar. Misalkan bertanya-tanya tentang si pelamar kepada dosen ataupun atasan sebelumnya yang pernah dia bekerja di sana. Proses ini dilakukan agar perusahaan dapat memastikan bahwa si pelamar benar-benar menuliskan apa adanya yang dituliskan oleh si pelamar tersebut. Bila dirasa cocok, pihak perusahaan akan mengabari pelamar tersebut bahwa dirinya telah diterima, dan apabila tidak, maka si pelamar tersebut dicoreng dari daftar selanjutnya. Setelah pihak perusahaan mengabari bahwa si pelamar diterima di perusahaan tersebut, antara perusahaan dengan si pelamar tersebut melakukan negosiasi tentang gaji. Dan selanjutnya itu ada sosialisasi teknis pekerjaannya. Jadi si pelamar tersebut akan diberitahu bagaimana tata cara pekerjaannya dan seperti apa dia harus melakukannya. Dan setelah dia melakukan sosialisasi teknis pekerjaan tersebut, maka selanjutnya dia akan resmi sebagai pekerja baru ataupun karyawan baru yang telah diterima. Jadi dari proses rekrutmen dari awal sampai akhir kelihatannya memang mudah, tapi kalau dijalankan itu dirasa sulit. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.